Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Dart fundamental, di mana untuk video kali ini kita akan ngebahas terkait tipe data pada pemrograman Dart, bahasa pemrograman Dart ya. Nah, yang kita tahu, jadi tipe data bahasa pemrograman itu pasti mempunyai tipe data. Nah, untuk di Dart ini tipe datanya itu ada lumayan banyak, tapi yang sering dipakai itu ada beberapa aja, jadi kita basic fundamentalnya yang sering dipakai aja ya teman-teman. Nah, yang pertama, tipe data pada pemrograman Dart itu yang pertama ada string. Ini udah jelas ya. Yang pertama itu ada string, jadi string itu diawali dari kutip 2 ataupun kutip 1. Nah, jadi nanti di dalam tipe data string diisikan bisa berbagai apapun ya, berbagai macam inputannya. Misalkan kita bisa menggunakan karakter, menggunakan angka, menggunakan simbol, ataupun menggunakan huruf seperti itu. Yang jelas string ini harus dibungkus dulu menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2. Nah, di sini saya akan memakai kutip 2 ya, karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan kalau kutip 1 dan kutip 2 ini lebih sedikit hebat menggunakan kutip 2 seperti itu. Lalu yang kedua ada integer. Integer ini atau int itu dia diisikan atau value-nya itu wajib angka berupa bilangan bulat ya, misalkan 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah integer. Lalu ada double. Double ini dia value-nya itu harus bilangan desimal atau ada komanya seperti itu. Sebenarnya sih ini ketika kita memasukkan bilangan bulat ke dalam double ini nggak jadi masalah, cuma nanti kita akan cari tahu perbedaannya. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan penggunaan bilangan desimal itu kan ada komanya ya, misalkan 10,5. Nah, kalau internasional itu menggunakan titik. Yang kita tahu itu menggunakan titik. Jadi misalkan kalau 10,5 ya berarti 10,5 seperti itu. Selanjutnya di sini ada tipe data num atau number. Nah, number ini kita bisa masukkan bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Misalkan 7, 2,3, 0,01 dan seterusnya. Yang jelas untuk integer, double dan num ini tidak boleh dimasukkan tipe data string ya, atau yang ada kutip duanya seperti itu. Lalu selanjutnya yang kelima ada list. Nah, list ini dia tipe data yang diawali dengan menggunakan apa ya nih, kurung tegak lurus ya, kurung tegak lurus, lalu diisikan boleh menggunakan angka, boleh menggunakan number, lalu boleh menggunakan statement key atau key dan value atau statement berpasangan seperti ini. Jadi kita masukkan nilai atau value-nya itu harus di dalam sebuah kurung tegak lurus seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada map. Nah, map ini dia adalah statement yang berpasangan ya, yang wajib ada. Contoh misalkan di sini ada key-nya, lalu di sini ada value seperti itu. Lalu selanjutnya ada dynamic. Dynamic ini tipe data yang bisa kita set apapun itu value-nya. Mau dia integer, mau dia string, mau dia tipenya adalah apa ya? Tipenya adalah yang ini ya, num, double dan lain sebagainya, itu bisa ditampung dengan menggunakan dynamic. Nah, biasanya by default atau secara general itu kita menggunakan tipe dynamic gitu. Lalu sebenarnya masih banyak lagi ya, ada tipe data boolean atau true or false dan masih banyak lagi. Tapi yang sering dipakai itu ya ini, ada string, integer, double, num, list, map, dan dynamic. Oke, kita langsung migrasi untuk prakteknya. Silakan teman-teman buka
idx.dep-nya, lalu buka project yang kemarin. Di sini saya sudah di sini saya mempunyai project yang Dart fundamentalnya, teman-teman tinggal dibuka aja. Ini kita tunggu sebentar. Oke, ini projectnya udah kebuka, jadi nah ini kita close aja dulu karena kita belum pakai untuk previewnya ya, karena kita masih belajar Dart. Nah, ini kemarin kita sudah punya file dengan nama variabel. Sekarang kita akan bikin lagi di sini satu file baru, yaitu tipe data .dart. Oke, saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, ini saya close aja. Nah, seperti biasa kita harus membuat struktur pemrogramannya menggunakan Dart, yaitu void main Oke, di sini kita tambahkan komentar dulu, apa ya, tipe data. Yang pertama itu ada string. Nah, untuk string ini kan kalau misalkan secara default ketika kita ingin membuat sebuah tipe data, itu variabel itu harus menggunakan tipe data dulu ya. Misalkan di sini kita tambahkan var lalu nama, misal seperti itu. Ini lalu di sini kita buat nama seperti ini. Nah, atau kita bisa langsung aja di sini tembak seperti ini, lalu kita print nama. Nah, secara by default itu kebanyakan orang menggunakan var. Karena apa? Karena var ini masuk ke dalam dynamic object ya. Jadi kalau misalkan kita arahkan ke sini, harusnya sih di sini ada nih. Kita run dulu menggunakan terminal. Kayak misalkan sini kita panggil ya dart run, lalu nama foldernya adalah test, nama filenya adalah tipe data .dart. Nah, ini udah Wanda ya. Nah, kalau by default menggunakan ini, kita bisa memasukkan apapun ya. Misalkan kita bisa menggunakan ini, muncul 1, 2, 3 seperti itu. Nah, ini ya, tipe datanya adalah integer. Karena apa? Karena value-nya itu adalah integer. Kalau misalkan kita menggunakan ABC seperti ini, maka namanya adalah tipe data string. Nah, jadi kita bisa ubah-ubah. Kalau misalkan di sini 10.5, maka dia adalah double. Nah, ini kalau kita menggunakan tipe datanya itu kita set by default adalah sebuah var ya, atau variabel. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, kita set ini adalah string seperti ini, maka ini akan error nih,
0,5. Karena apa? Karena kalau kita run, nah katanya di sini value of type double itu tidak bisa diisi oleh sebuah tipe data string. Nah, jadi string ini harus balik lagi di sini. Jadi harus diawali dari kutip 1 atau kutip 2. Jadi kalau misalkan kita di sini kutip 1 nggak ada kutip 1 atau kutip 2, maka dia akan error. Seperti itu. Contoh lagi misalkan di sini kita tulis Wanda. Nah, ini baru dia bisa nih. Kalau kita enter Wanda. Saya klik dulu ya. Oke, kalau kita enter dia akan jadi Wanda. Nah, kalau misalkan kita ganti nama sama dengan misalkan 30, nah dia pasti akan error. Karena apa? Karena yang kita inputkan di nama ini adalah tipe datanya itu adalah integer ya. Ini nggak bisa karena kita sudah set di sini adalah string. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan di sini kita harus gunakan dia toString, bisa nggak? Nah, ini bisa nih, toString seperti ini, maka ini bisa nih. Nah, 30. Nah, tapi 30 ini sudah menjadi string, bukan lagi menjadi integer. Karena kita deklarasikan dia saat adalah string, seperti itu. Kalau seperti ini baru bisa nih. Oke, itu kalau misalkan string ya. Lalu selanjutnya misalkan di sini kita tambahkan lagi integer. Ini pun sama. Integer itu kan misalkan kita integer dulu gini, integer misalkan umur misalkan 30 tahun. Lalu kita ini harusnya gini ya, harusnya gini, kita print umur. Nah, kalau kita lihat dulu, enter, nah maka dia akan menghasilkan umur 30 nih, umur 30. Ini kenapa ada 2? Karena ini kita gunakan ya, ini kita nonaktifkan dulu dengan menggunakan tag seperti ini. Atau berarti yang ini kita hapus. Nah, ini seperti ini, umur 30. Nah, tapi kalau misalkan kita rubah dia menjadi double, misalkan nih, umur sama dengan 30 titik 2 titik 1 misalkan seperti ini. Nah, ini akan error nih, karena apa? Kalau kita jadi value dengan nilai apa ya disebutnya? Nilai dengan tipenya double itu tidak bisa dibuat dengan menggunakan variabel integer. Jadi si integer ini tidak bisa. Nah, ini integer ini tidak bisa melakukan atau menerapkan hasil dengan menggunakan tipe data double seperti itu. Tapi kalau double, misalkan ini double, coba ini bisa kita ini tuh. Oh, ini kayaknya nggak bisa nih kalau untuk ini. Ini ya. Jadi kalau integer itu harus bilangan bulat, dia nggak bisa
nilainya itu adalah bilangan desimal atau ada titiknya atau ada komanya seperti itu. Selanjutnya di sini ini kita hapus aja. Kalau misalkan double seperti ini, double umur sama umur udah ada ya, angka jadi angka sama dengan 30.1, lalu kita print angka seperti ini. Nah, kita print angka, ini saya clear dulu. Kalau kita print angka, nah maka dia akan 30.1 atau 30,1. Nah, kalau untuk double bisa ya. Tapi kalau double ke integer, coba kita cek. Double ke integer, angka sama dengan 30. Nah, ini bisa nih. Nah, oke. Nah, jadi untuk double ke integer itu dia bisa. Tetapi ketika value-nya adalah bilangan bulat, maka dia akan berubah menjadi desimal. Jadi kalau 30 ya 30.0 seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ubah lagi jadi 1, 31, maka di sini 31,0. Oke ya, jadi untuk double itu dia outputnya atau hasilnya itu ada titik atau komanya. Selanjutnya untuk num atau number, kalau num misalkan angka 2, misalkan di sini 10, lalu kita print angka 2, kita cek di sini. Nah, ini 10 ya. Kalau misalkan 10.10, maka yang akan terprint adalah 10.1. Nah, ini berarti kalau 6 ini dia bisa memunculkan value dengan tipe data integer ataupun dengan tipe data double seperti itu. Oke, kita kalau misalkan di sini 10 kan tadi keluarnya adalah 10 ya. Nah, sekarang kita coba angka sama dengan angka 2 sama dengan 2,5 seperti ini, maka dia akan muncul 2,5. Nah, berarti bisa nih. Berarti 6 ini masuknya kategori dynamic ya. Jadi dia bisa integer ataupun double. Nah, kenapa ada integer, double ataupun num? Sebenarnya ini simple ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman punya sebuah data data umur di database misal seperti itu. Nah, pastikan kita akan ngeset dia bukan double atau num tapi integer. Kenapa integer? Ya karena kan umur itu nggak ada yang 30,1, nggak ada ya. Yang jelas dia ada bilangan bulat seperti itu. Nah, kalau yang double, ketika kita ingin ngeset double berarti kan kita ada titik atau komanya. Nah, biasanya untuk penjumlahan atau pecahan itu ada koma atau titik. Kalau 6 ya berarti bisa dua-duanya. Cuman kalau semisal umur, kita pasangkan dia adalah integer aja seperti itu. Nah, ini adalah tipe data string, integer, double, dan num. Ada float sebenarnya ya. Ini number. Oke, selanjutnya
kita ke yang adalah list. Nah, kalau list itu dia, oke, di sini kita tambahkan lagi list. Nah, secara by default list itu kan seperti ini ya. List misalkan hari sama dengan diawali dengan kurung tegak lurus, misalkan. Nah, ini udah, nah enaknya menggunakan IDX project, dia udah dikasih tahu nih, dia udah ngasih tahu kalau hari pasti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ini, ya berarti menggunakan tab. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita print hari seperti ini saya clear. Oh ya, ini kurang di koma. Nah, isinya adalah Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau misalkan di sini tiba-tiba ada Kamis seperti ini. Nah, Kamis ini pasti bakalan error. Kenapa? Karena dia dianggapnya adalah sebuah variabel, tapi belum dideklarasikan sebuah variabel. Contoh ya, misalkan ini kita print pasti error nih. Nah, undefined name Kamis katanya. Kenapa? Karena Kamis ini dikategorikan adalah si variabel. Nah, sama seperti hari. Nah, kalau seperti ini gimana? Solusinya kita sebenarnya tinggal deklarasikan dulu, misalkan menggunakan string seperti ini, string Kamis seperti ini, sama dengan hari Kamis. Nah, kalau seperti ini baru bisa. Nah, kalau misalkan kita clear lalu kita panggil, nah, Senin, Selasa, Rabu, lalu hari Kamis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini tidak dideklarasikan dulu, maka dianggapnya adalah sebuah variabel. Nih, kalau seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu. Lalu selanjutnya misalkan di sini ada lagi koma, misalkan 1 2 3. Nah, apakah dia bisa? Bisa ya teman-teman. Nah, 1 2 3 seperti ini. Jadi intinya nilai atau value-nya itu harus berada di dalam kurung buka tutup. Nah, ini tapi ini masuknya ke dalam list dynamic ya, nih. List atau dynamic. Seperti itu. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, semisal ini kita komentari dulu. Nah, ini kan secara by default ya. Ini by defaultnya itu adalah dynamic nih. Kalau kita arahkan ke sini, nah ini adalah list dynamic. Harusnya kalau list itu kan seperti ini. Nah, kalau misalkan nih kita tambahkan dia string, nah otomatis itu dia akan berubah menjadi string. Nah, kalau seperti ini masih kepanggil Senin, Selasa, Rabu. Karena apa? Karena di dalamnya itu menggunakan string. Nih value-nya, tipe datanya adalah string. Senin string, Selasa string, Rabu string. Lalu misalkan di sini kita tambahkan 10. Nah, ini kan bukan tipe string ya. Nah, ini adalah integer. Kalau kita panggil, nah dia adalah dia munculkan error seperti ini. Jadi nilai dengan tipe integer ini tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel string. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya berarti kita tambahkan di sini string titik, coba kita tambahkan integer nih. Oh, nggak bisa.
Ya berarti angka 10 ini kita harus simpan di dalam sebuah string seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti bisa 10. Nah ini kalau kita set defaultnya adalah sebuah string. Jadi apapun nilai yang ada di dalam ini harus berupa string seperti itu. Oke, itu untuk string ya. Kalau misalkan untuk yang lain, nih misalkan kita tambahkan list misalkan integer gini, angka sama dengan 1/3 456 seperti ini ya, 789. Nah kita panggil angka, oh ini angka udah ada ya, angka 2 deh ini, pas 2 udah ada angka 3. Nah karena di sini udah kita buat ya. Nah kalau variabel itu nggak boleh lebih dari satu nama variabel. Contohnya umur, kita nggak boleh lagi bikin variabel umur lagi seperti itu. Nah seperti ini ya, angka 3. Ini kalau kita jalankan, nah dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti ini. Nah kalau misalkan di dalam list integer ini kita masukkan sebuah double, itu kira-kira bisa atau enggak, misalkan 10.5. Nah kayaknya ini nggak bisa nih, karena di materi sebelumnya itu ini nggak bisa ya nih, untuk integer itu nggak boleh sama nggak boleh tipe datanya nilainya itu bilangan desimal seperti itu, seperti ini nih. Kalau kita nah jadi double itu nggak boleh ada di dalam sebuah variabel integer ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan ini juga sama ya, kalau kita tambahkan dia menjadi string, nah ini juga sama, nggak boleh. Nah kalau misalkan double, kayaknya ini kalau double bisa nih, list double seperti ini, lalu angka 4. Nah ini baru bisa nih, misalkan 1 2 3,5 4 5,5. Nah teman-teman untuk belajar programming itu pasti harus bisa matematika ya, sebenarnya bukan bisa tapi tahulah atau paham penggunaannya seperti itu. Nah kalau seperti ini bisa nih kita coba panggil angka 4, kita run. Nah dia bisa ya nih. Tapi kalau double, karena dia menggunakan tipe datanya double, maka dia akan otomatis menjadi value-nya itu menjadi bilangan desimal. Yang ini kan 1 ya, jadi 1.0, 2.0. Nah kalau ini ya mengikuti seperti itu untuk double. Yang terakhir adalah list list 6, misalkan angka 5 sama ya, 1 2 3,10 3,8 misalkan 4 5,5 5,1. Nah ini kalau misalkan kita jalankan ini sama ya, ternyata dia bisa. Nah ini untuk list. Sekarang map atau mapping. Nah kalau mapping ini kan untuk map itu dia statement yang
wajib berpasangan, ada key dan ada value. Contoh misalkan di sini kita tambahkan map, misalkan user gini. Nah, untuk map user, kan user itu ada atau akun deh, akun. Nah, gini, map akun. Di dalam akun biasanya ada user seperti ini. Sorry. Kalau kita cek di sini untuk map itu harus ada kutip satunya ya, atau kutip dua. Oke. Berarti di sini kita tambahkan user seperti ini, sama dengan atau bukan sama dengan titik 2, misalkan Wanda. Nah, kalau misalkan statement yang berpasangan itu harus ada key dan value. Key itu apa? Key itu yang ini, value-nya itu yang ini. Misalkan kalau lebih dari satu, ya berarti kita tambahkan di akhirnya itu koma. Lalu kita tambahkan lagi di sini password. Nah, password pun sama, misalkan ASD misalkan gitu. Nah, ini pun dia bisa. Lalu kita print akun. Oke, ini saya clear. Oke nih, harusnya koma ya, atau tidak menggunakan koma pun bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka baris key dan value itu terakhir atau di akhir. Kalau misalkan ada lagi, misalkan seperti ini, ya berarti ini harus ditambahkan koma seperti itu. Oke, kita run. Nah, untuk user Wanda, password ASD. Nah, kalau misalkan dia tipe datanya 123, nah ini 123 juga bisa ya. Nah, password 123. Oke, ini kalau misalkan, nah ini untuk map ini di sini katanya dideklarasikan adalah sebuah key dan value secara dynamic. Tapi kalau misalkan kita pengen, nah ini kan key yang adalah adalah string, lalu untuk value juga string. Nah, kalau ini password yaitu adalah string dan tipe data untuk value-nya itu adalah integer. Kalau misalkan kita pengen pengen dia string semua, ya kita tambahkan di sini string titik string. Nah, gini. Nah, kalau seperti ini, maka kita deklarasikan untuk key itu adalah string dan untuk value-nya pun harus string. Nah, untuk kasus di sini berarti kan ini ada yang integer ya, yaitu di bagian password. Nah, ini kan password ini adalah key, 123 ini adalah value, yaitu dengan menggunakan tipe integer. Nah, ini berarti nggak bisa nih kalau kita run. Nah, katanya value dengan tipe integer itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel string. Nah, ini kita udah dikasih tahu ya. Nah, password 123. Nah, kenapa? Ya karena di sini kita string seperti itu. Kecuali di sini kita tambahkan integer. Nah, ini baru bisa seperti itu. Tapi ini nggak bisa. Ya, kalau ini bisa, berarti ini nggak bisa seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan dari dari settingan untuk mappingnya. Nah,
Kalau misalkan pengen nggak mau ribet atau menggunakan dynamic, ya berarti ininya kita set menjadi dynamic. Dynamic. Nah, gini. Kalau dynamic ini bisa. Nah, user Wanda password 123 atau kita tambahkan di sini apa ya, 123 pakai add bisa nggak? Oh, nggak bisa ya kalau pakai add. Berarti kalau add itu harus masuk ke dalam tipe data string. Nah, bisa 123 bisa menggunakan string, lalu bisa menggunakan 10.5. Nah, seperti ini bisa banget kalau misalkan kita pengen dia dynamic ya. Untuk value-nya, untuk value-nya dynamic, ini adalah key dan ini adalah value, seperti itu. Nah, itu untuk map. Dan untuk terakhir adalah dynamic ya, dynamic yang tadi ya. Jadi kita bisa masuk ke semua tipe data. Nah, mungkin teman-teman untuk fundamental dari tipe data kali ini kita cukupkan dulu. Sebenarnya sih yang penting kita tahu basicnya aja gitu, cara penggunaannya, lalu ketika error kita sudah bisa memahami errornya itu kenapa. Dan kalau di Dart itu udah dikasih tahu nih, kalau misalkan ada error dia PWD 123. Nah, ini kan 123 itu adalah integer, sedangkan kita set variabel pada map itu adalah string yang tadi ya, yang ininya nih, yang ininya string. Nah, maka itu nggak bisa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and thank you.